Satu hari di pelanggaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, kami bersuka, bersuka di dalam-Mu, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka di dalam. Sebutkan nama Yesus, nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kuasanya kita buat hidup sebentar, dalam kami budayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, maka benteng yang teguh, yang teguh. Nama Yesus, salahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Hatimu saudara, Tuhan berfirman, jangan keraskan hati.
dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berikan kepada kita sehingga kita dapat mengadakan ibadah rumah tangga pada malam ini, karena semuanya adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Jadi sebagai renungan firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita melihat di dalam Matius 9 ayat 35 sehingga ayat yang ke-38. 9 dan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sehingga ayat yang ke-38. Kita lihat firman Tuhan kita dan saya akan baca. Tema kita pada malam ini adalah Yesus memberi perhatian. Yesus memberi perhatian. Apa yang dikatakan di firman Tuhan di sini, bahwa Yesus berkeliling semua kota desa. Apakah tujuan Yesus untuk mengelilingi kota dan desa itu? Dia ingin mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Dan apa yang dikatakan di sini, bahwa dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan pelayanannya. Kita lihat dalam seluruh Injil Matius ini, dia berkata bahwa dia sudah melakukan mukjizatnya. Yaitu apa mukjizatnya di Kana itu? Perkawinan di Kana itu apa? Itu mengenai air menjadi anggur. Setelah orang kawin bisa masih perkawinan itu kekurangan anggur, apa yang dia buat? Dia menjamah air itu menjadi anggur sehingga anggur itu cukup untuk orang-orang di masjid itu. Nah, itu adalah mukjizat mukjizat yang dia lakukan. Dan kedua, yaitu dia melakukan penyembuhan kepada setiap orang-orang yang sakit itu kan, yaitu dia menyembuhkan orang yang tuli, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang buta, dan apalagi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan siapa? Orang-orang apa? Orang-orang yang berpenyakit kusta. Dia menyembuhkan semua penyakit itu. Oleh sebab itu, dia berkata dalam ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus dan oleh belas kasihan. Yesus melihat orang-orang di desa itu, bahkan di kota itu, dia punya belas kasihan. Kenapa Yesus memiliki belas kasihan itu di dalam kehidupannya? Dia melihat orang-orang banyak itu sedikit saja yang melayani, kan? Sedikit saja yang melayani. Di dalam kata firman Tuhan ini, sedikit saja yang melayani. Dia berkata bahwa kerana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oleh sebab itu, kenapa Yesus mengirim para hamba Tuhan di kampung, di kota, di desa. Kenapa? Karena Tuhan tidak izinkan domba-domba itu tidak bergembala. Dia tidak mengizinkan kota-kota itu tidak bergembala. Kalau binatang peliharaan kita mengerti tentang firman Tuhan, yang belum mengerti tentang keselamatan. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim para gembala, para hamba Tuhan untuk duduk di desa itu, untuk duduk di kota itu, untuk duduk di kampung itu, supaya orang-orang yang berkeliaran itu mereka sudah tahu di manakah posisi mereka, di manakah tempat mereka. Oleh sebab itu dia berkata bahwa Tuhan Yesus lahir belas kasihan dalam kehidupannya. Dia mengasihani kita sehingga dia sanggup mati di kayu salib
untuk menebus dosa kita. Dan dia punya belas kasihan untuk memberi kita sukacita. Dia punya belas kasihan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kamu mengertikah apa maksud firman Tuhan ini? Tuaian itu banyak, dia bilangnya, tapi pekerjanya sedikit. Dia bilang. Kalau kamu punya ladang padi, kalau tidak banyak gotong royong, apa yang akan terjadi kepada kita punya padi? Hah? Apa yang akan terjadi kepada padi kita? Kalau kita tanam luas, baru sendiri sejak kita sendiri yang tanam, bila dia sudah berbuah, kita sendiri yang menuainya, mengetamnya, boleh habis kah? Akan kah? Bilang stop akan kah? Betul itu kan? Nah, mana boleh kita sanggup, mana boleh kita ladang yang luas kita punya, baru kita sendiri saja yang mengetam ke padi. Pasti bilang si Toton akan kau. Dia bilang betul. Kan pernah sudah kita punya padi akan kau. Kalau kita sedikit saja, kalau dulu waktu kami masih muda-muda lagi, masih Rara A bilang masih sumur-sumur tuh, kalau kami pergi menanam padi, kami bilang sama si Bura, apa bilang burung, tapi kita mau terima hasilnya. Jadi oleh sebab itu di dalam iman kita, bagaimana kita harus berdiri menuai iman kita di dalam Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada firman-Nya. Kita harus memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan memang bukan mudah, tetapi sesuatu yang membuat kita berhasil, betul kah? Kalau kami bercerita ada seorang, kalau kita tidak menyiramnya dengan firman Tuhan, kalau kita tidak menyiramnya dengan iman kita, bagaimana kita harus bertumbuh? Bagaimana kita harus berhasil? Bagaimana kita harus berbuat? Kalau firman Tuhan itu tidak tinggal di hati kita. Oleh sebab itu, kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlukan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Kita perlukan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Oleh sebab itu dia berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Jadi kita yang berkumpul di sini, marilah kita menjadi pekerja kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama melayani Tuhan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup kita ini tidak akan rugi kalau kita setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kan? Saya ingat hari Minggu yang lalu, oleh karena si anak sudah pedang, kamu tidak ada karunia. Harus perlihatkan karunia talenta yang ada pada kamu. Saya percaya kalau kamu hanya main di luarnya tingtong tidak artinya bagus kamu main di gereja. Main di gereja, ada lagi orang dengar kan? Ada lagi orang tahu kamu punya talenta. Kamu pun tahu apa talenta kamu, apa karunia kamu. Lihat bagaimana kamu punya iman, punya kekuatan, punya semangat untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi jangan kamu takut, biar kamu bergegar-gegar memuji Tuhan, memimpin, biar kamu bergegar-gegar salah-salah kamu main musik, tidak apa. Orang memang ketawa dengan tidak pernah mengetawakan kita. Amin. Jadi ingat, macam juga kita sendiri kan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Jadi marilah kita sama-sama menjadi pekerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata dalam firman Tuhan ini, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi siapakah pekerja-pekerja untuk tuaian itu? Adalah kita semua yang sudah
diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, jangan menganggap ente firman Tuhan itu. Tapi marilah kita tanggapi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhanmu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.